Silakan, boleh dimulai dimulai. saja ya Ustadz ya. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajmain amin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya kita dapat berkumpul di bincang-bincang Yoswim ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi kita besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Oke, baik, yang terhormat Ustadz Sidki, kemudian yang terhormat Ayah Bunda, yang terhormat Founder Yoswim, dan juga yang terhormat teman-teman pelatih, para coach Yoswim. Oke, di sini kita akan membahas tentang temanya yaitu keistimewaan mendidik anak. Tapi sebelum kita ke materi, izinkan saya Ustadz untuk memperkenalkan Ustadz gitu. Mau memperkenalkan sendiri atau sama saya dibacakan Ustadz? Boleh sama Akang. Oke. Izin ya Ustadz. Oke, beliau ini bernama Sidki Syahid Nawawi SH. Beliau bertempat tinggal di Komplek Geria Bukit Manglayang, Jalan Betet, No 3 RT 4 RW 2 Cinunuk Cileunyi, Bandung. Betul Ustaz? Ya. Oke, kemudian dia lahir di Tasikmalaya 17 Agustus 1992. Kemudian riwayat pendidikan beliau yaitu bersekolah dasar di SD PUI Tasikmalaya. Kemudian beliau sekolah menengah pertamanya atau SMP-nya itu di SMP PUI Tasikmalaya. Dan juga beliau juga melanjutkan ke sekolah menengah atas atau SMA di MA Mat Laul Khoer. Benar begitu, Pak Ustadz? Oke, beliau juga melanjutkan perguruan tingginya itu di Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Kemudian ini saya melihat CV-nya yang sangat luar biasa dengan pengalaman organisasinya yang banyak. Ustadz, izinkan saya membacakan, tidak semuanya Ustadz, tidak apa-apa. Oke. Supaya tidak menyita terlalu malam gitu waktunya. Iya. Kayak beliau itu pengalaman organisasinya Grup Nasyid Gemima 2006 sampai 2009. Kemudian Wakil Ketua Rima 2012 sampai 2014. Kemudian anggota Karang Taruna 2014 sampai dengan sekarang. Kemudian Ketua Rima atau Remaja Islam Masjid Al-Muhlisin 2015, Ketua Pelaksana Pesantren Kilat, Ketua Pelaksana Acara Puncak Kuliah Kerja Mahasiswa KKM Purwakarta 2016. Dan beliau juga sekarang aktif di pengurus harian Yayasan Al Amanah Tasikmalaya. Benar begitu Pak Ustadz? Ya. Oke, dengan banyaknya organisasi, banyaknya pengalaman beliau dan juga pendidikannya yang sangat luar biasa, kita lanjutkan saja ke materi supaya tidak menyita terlalu malam waktunya dengan bertema keistimewaan mendidik anak. Mangga Pak Ustadz. Ya, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarakah wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Bismillahi masyaallah la yasuku khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma bikum bi ni'matin faminallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan ya, Yoswim, Bapak Oom, juga tak lupa kepada moderator, terima kasih atas kesempatan waktunya telah memberikan waktu. Juga tak lupa kepada ayah bunda yang sudah hadir di live IG ini, live IG berbincang Yoswim bersama Yoswim ya. Di sini sudah ada Bu Winda ya, Bu Winda atau Teh Winda. Silakan boleh komen dari mana aja. Ada Bu Eri ya, ini guru saya. Nah, Bu Eri Indriati, guru saya. Randy Maulana, Rike Puspitasari, supaya lebih interaktif boleh dari mana aja. Ini yang hadir ya. Ada Ibu Tita, ya. Ada Bu Wina, ada Kang Albar, ada siswa Dim Fahmi. Ya, alhamdulillah. Boleh yang sudah bergabung dari mana aja, komen-komen ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka lewat live IG ya. Mudah-mudahan perjumpaan ini, perkumpulan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tak lupa mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, di antaranya nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Kenapa nikmat iman dan nikmat Islam nikmat yang paling besar? Karena tidak ada lagi musibah yang paling besar di dunia ini ya. Apalagi detik-detik ajal menjemput kita ya. Musibah paling terbesar adalah tiadanya keimanan dan keislaman di dalam diri kita. Apalagi detik-detik ajal menjemput kita. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan nikmat iman, nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tak lupa juga nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat sehat walafiat ya. Dengan sehat kita bisa beraktivitas, bisa melaksanakan saum, ya, bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semaksimal semampu mungkin. Mudah-mudahan amal saum kita, ya, baru beberapa hari, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga amal-amal yang lainnya, tilawah, ya, tadarus, baca Al-Quran, sholat sunat tarawih berjamaah, dan amal-amalan yang lainnya. Mudah-mudahan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua, ya, para ayah bunda, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan apa yang diperintahkannya, untuk menjalankan kebajikan-kebajikan, untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, ya. Karena istiqomah ini mahal, ya. Kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sepatutnya kita
tidak mempunyai daya dan upaya untuk melaksanakan apapun tanpa pertolongan Allah. Jadi yang mahal ini kita juga berkumpul di sini dengan karunia Allah, ya, rahmat Allah, pertolongan Allah, ya. Tidak semua hadir di sini, ya. Ada yang kesibukan, gitu ya. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah supaya diberikan keistiqomahan, ya, dan diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tak lupa juga kita panjatkan, ya, sholawat beserta salam. Semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita semuanya, ya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin, ya. Alhamdulillah, terima kasih yang baru bergabung. Ada Bunda Email, ya. Ada Martin di sini, ya. Semuanya tidak bisa sebutkan satu persatu. Boleh di komen dari mana aja yang baru gabung. Mohon maaf ada kendala tadi, jadi mulainya agak malam. Ini karena sudah terjadi, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Oke, ayah bunda yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Pada kesempatan ini saya akan sharing, ya, membahas tentang, ya, keutamaan mendidik anak. Namun sebelum kepada keutamaan dalam mendidik anak. Anak di dalam Al-Quran, ya, disebutkan anak itu bisa menjadi amanah kalau kita bisa bisa menjalankannya. Kedua, anak bisa menjadi fitnah kalau kita tidak bisa menjaga amanah tersebut, ya. Karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, yang selanjutnya, apa yang harus ditanamkan kepada anak sebelum kepada yang lain-lainnya? Rasulullah, ya, menganjurkan kepada kita, mengajarkan kepada kita semua sebagai pendidik, sebagai orang tua, ya. Didiklah anak-anak kita dari mulai sedini mungkin, yaitu ketauhidan, ya. Kepada anak sedini mungkin, ya, dengan bahasa-bahasa yang ringan kepada anak, ya. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, "Ma nahalla waladun waladahu afdalu min adabin hasanin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Tanqihul Qaul, ya, sebelum kepada kita keistimewaan mendidik anak. Setelah kita mendidik anak dengan ketauhidan, ajarkan kepada anak yang selanjutnya apa? Yaitu adab, ya. Orang tua itu tidak akan memberi kepada anaknya sesuatu yang lebih baik daripada adab, ya. Jadi kewajiban kita kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita di sekolah maupun di les renang, ya, berdoa dulu. Nah, itu dikenalkan. Minimal mengucapkan bismillah terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan aktivitas, ya. Di sini kemungkinan banyak, ya, para orang tua murid yang mengikuti anaknya les renang di Yoswim, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang telah anak-anak kita yang ikuti les, mudah-mudahan itu mendapatkan keberkahan. Karena, ya, berenang itu adalah salah satu, ya, olahraga yang disunahkan, ya. Rasulullah SAW juga, ya, dengan menganjurkan kepada kita berenang, ya, berkuda, berpanah, ya, berolahraga.
Nah itu ya, yang pertama di dalam kitab Tankihul Kaul ya, orang tua itu tidak akan memberi kepada anaknya sesuatu yang lebih baik daripada adab. Jadi yang pertama, didiklah anak kita. Setelah akidah, yang kedua adalah adab, tata krama ya. Dari hal yang terkecil ya, yang sehari-hari ya, dari mulai makan, ajarkan anak kita adab-adabannya itu makan, tidak berdiri ya, minum tidak berdiri gitu. Karena kalau tidak diajarkan dari kecil, itu ketika sudah dewasa itu tidak akan ada apa namanya evaluasi terhadap dirinya. Kalau diajarkan kepada anak, terus anak walaupun lupa duduk makannya, minumnya juga duduk. Itu ya. Ketika anak kita mau memakai pakaian ya, ajarkan doanya atau minimal membacakan Bismillahirrohmanirrohim yang sehari-hari, dan itu yang sederhana. Kadang kita suka lupa ya, seseringnya lupa, bahkan kita sendiri pun gitu sebagai orang tua lupa memakai pakaian, lupa baca bismillah atau lupa membaca doanya ya. Memasuk WC kita tidak mungkin ya tidak ganti pakaian tiap hari, tidak mungkin, pasti ada ganti pakaian. Nah, gitu kita bacakan Bismillahirrohmanirrohim kalau belum tahu doanya. Kalau sudah tahu doanya, silahkan diamalkan. Doa masuk WC, doa makan, doa mau tidur. Ya, itu anjuran Rasulullah SAW. Ya, yang kedua, ya, saya mengambil di sini rujukannya dari kitab Tankihul Kaul. Ya, Rasulullah SAW bersabda, hampir sama, la yu'adzib rajulun walahu waladahu khairun lahu min ayyatasaddaqa bisa'in. Ya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang mendidik anak-anaknya lebih baik baginya daripada sedekah. Oh, ya. Jadi mendidik anak yaitu dengan adab yang baik itu lebih utama daripada kita bersedekah. Ya. Kenapa? Karena di dalam bersedekah pun ya kita itu harus ada adabnya. Jadi adab dulu yang diutamakan. Ketika kita menuntut ilmu ya, di majlis-majlis taklim, di sekolah, ya, di kampus, ya, di majlis-majlis taklim manapun, yang diutamakan itu adab, ya, adab-adab kita menuntut ilmu, ya, seperti itu. Jadi yang kedua poinnya, mengajarkan adab kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, ya, kepada anak didik eskul kita, kepada anak didik les privat kita. Ya, itu yang pertama diajarkan itu adab, ya, dan lebih utama daripada sedekah. Itu poinnya yang kedua. Kenapa? Karena bersedekah pun saya ulangi tekankan ya, itu harus ada adabnya. Ya, jangan sampai kita bersedekah ya, tapi menyakiti. Ya, ada kan bersedekah tapi menyakiti itu, menghinakan, ada seperti itu. Ya, nah, mudah-mudahan kita semua terjaga daripada itu ya. Yang selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung jelaskan poin-poinnya. Akrimu auladakum ahsanu adabahu. Tuh. Sampai Rasulullah sebelum kepada yang lain-lainnya, yang hadis ketiga dalam kitab Tankihul Kaul dalam mendidik anak, muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah adab mereka. Ya, nah, makanya kita kalau punya anak kecil, ada anak kecil bertemu gitu kan, dia belum punya dosa, kita tidak apa-apa, suntangan kepada dia dan diusap kepalanya sama kita didoakan. Muliakanlah anak-anak kita. Jadi dididik itu dengan sikap lemah lembut ya. Boleh kali-kali kita ya memberikan ketegasan kepada anak gitu. Karena mendidik anak itu ada beberapa fase. Ketika usianya masih anak-anak, usia dini, anak itu seperti raja. Namun ajarkan kepada anak, ya, ingatkan kepada anak tentang adab-adab seperti itu. Ya. Yang ketiga poinnya, muliakan anak-anak kita. Ya. Jadi anak-anak kita itu harus dimuliakan, ya, raja sebagai anak itu. Nanti ketika fase kedua menjadi remaja itu tawanan. Ya, ketika tawanan, ya. Boleh ajarkan kepada anak teknologi,
tapi harus ada kontrol dari orang tua. Nah, itu ya. Sekarang di zaman teknologi yang begitu sangat pesat, ajarkan kepada anak kita supaya tidak ketinggalan zaman. Kenalkan sedini mungkin ya. Tapi ingat ya, pada fase usia remaja, anak-anak kita ya, usia SMP itu masih tawanan. Masuk ke fase dewasa ya, usia SMA atau kuliah. Nah, itu sudah menjadi kawan ya, sharing gitu. Tanya jawab sama anak, tidak mendikte anak, tidak menjustis anak. Seperti itu. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah, dicontohkan ya. Fase-fasenya seperti itu. Apabila anak kita ya sudah balik dan balik ya dan berakal ya, sudah mumayyiz, tahu yang baik dan benar, ajarkan kepada anak kita ya tentang ya ibadah-ibadah. Kalau di bulan Ramadan ini ajarkan pemahaman ibadah saum kepada anak. Gini loh anak kita, saum-saum itu. Walaupun anak kita baru kuat sampai zuhur, nggak apa-apa. Itu namanya juga berlatih. Karena belum balik. Ya, kalau sudah balik sudah wajib. Ya. Apalagi untuk wanita ya, untuk anak wanita. Itu harus diajarkan sedini mungkin ya. Karena usia 8 tahun, usia 9 tahun itu sudah ada yang balik. Sudah ada yang keluar ya, darah head itu ya. Di usia 4 tahun, 5 tahun itu sudah dikenalkan. 6 tahun, 7 tahun. Jadi ketika masuk fase usia 8 tahun, 9 tahun ya. Kebanyakan ya. Apalagi di zaman sekarang 8 tahun, 7 tahun, anak perempuan usia SD sudah ada yang keluar darah head seperti itu ya. Jadi harus kita ajarkan. Selanjutnya ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man aroda ay yurahum hasidahu fal yu'adzib waladahu." Barang siapa yang ingin ya menghinakan orang yang deki kepada, maka didiklah anaknya. Apabila anak kita berbuat tidak baik kepada saudara kita, kepada temannya, maka tegurlah, didiklah. Jangan biarkan apabila anak kita salah, tetap ya kita harus beri apa namanya peringatan bahwa itu salah. Jangan dibela bahwa ini nak salah, tidak boleh seperti itu. Kalau meminjam barang kepada temannya tidak boleh merebut, tapi harus meminta izin. Itu harus ditegur, jangan dibiarkan, jangan dibela. Oh, karena anak kita, anak didik kita, wah dibela. Tidak boleh seperti itu. Salah kepada anak kita terangkan, ini nggak boleh nak ya. Walaupun anak-anak menangkapnya kan belum full ya. Nah, seperti itu. Tapi dengan terus kita sounding kepada anak kita ya, memberikan adab-adaban yang baik, perilaku yang baik, tata krama yang baik, insya Allah anak kita ya akan mengikuti ya, karena tergambar, terdengar terus ya, tervisualisasikan setiap hari, apalagi di rumah ya, seperti itu. Selanjutnya ya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadru ya ila wajhi auladi bisukri kanadri ila wajhi nabiyhi. Nah, ini nih. Jadi apapun kondisi anak kita ya, sebandel apapun, nauzubillahi min dzalik ya. Namanya juga anak-anak kita ya. Ini keistimewaan nih. Memandang wajah anaknya dengan perasaan syukur, tidak banyak mengeluh. Itu bagaikan memandang wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maksudnya dengan sifat syukurnya itu, ya, dengan sifat syukurnya itu, ya, tidak banyak mengeluh karena anak saya itu begini, ya, banyak diceritakan kekurangannya, gitu. Bukan malah disyukuri, ya. Betapa banyak orang yang sudah menikah, ya, beberapa tahun, ya. 1 tahun, 2 tahun, mungkin belasan tahun, mungkin puluhan tahun, ya, tidak dikaruniai anak, ya. Seberapa orang banyak yang sudah berkeluarga, belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum dititipi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sejatinya, ketika kita berkeluarga, ya, ini poin penting juga, ya,
untuk yang belum berkeluarga atau berkeluarga belum mempunyai anak, ya. Memang poin pentingnya di dalam berkeluarga itu bukan ingin mempunyai keturunan, yaitu ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, ketika sudah berkeluarga itu 24 jam ibadah. Ya, ibadah. Beda dengan yang belum berkeluarga, ya. Suami kepada istrinya, istrinya kepada suaminya, ya, memberikan minum, itu nilainya ibadah, ya. Full bagi orang yang udah berkeluarga, ya. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya, sangat mulia sekali, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, ya. Jadi tujuan utama dari berkeluarga yaitu mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak saudara kita, teman kita, atau mungkin kita pribadi belum mempunyai anak, belum mempunyai keturunan, ya yakin aja Allah belum menitipkan, ya, amanah kepada kita, ya. Masih banyak gitu, kebaikan yang bisa kita lakukan kalau kita belum mempunyai anak, ya. Sayangi anak yatim, seperti itu. Sama gitu. Orang yang menyayangi anak yatim, ya, nanti, ya, di surga itu ana wakafilul yatim fil jannah. Orang yang mencintai anak yatim, mengasihi anak yatim, memuliakan anak yatim, nanti di surga akan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ayah bunda kita semua, ya, saudara kita yang belum mempunyai keturunan, ya, jangan kecil hati, ya, masih banyak yang kita bisa lakukan, ya. Untuk selanjutnya, ayah bunda Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ayah bunda yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, akrimu auladakum fa inna karomatun aulada sitrun minan nar, ya. Muliakanlah anak-anak kita. Nah, ini keistimewaannya, ya. Muliakanlah anak-anak kita karena sesungguhnya, ya, memuliakan anak itu kecil, kita muliakan, didik dengan baik, ya. Kita kan yang diharapkan itu waladun solihun, gitu, ya. Setiap orang tua itu ingin mengharapkan anaknya itu yang soleh, waladun solihun, ya. Pasti, ya. Sebaung, tidak baik-baiknya orang tua, tetap anaknya ingin menjadi baik. Tetap anaknya ingin menjadi berprestasi. Seperti itu, ya. Tetap anaknya ingin menjadi soleh, solehah. Nah, itu harapan kita, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita, ya, dididik oleh kita. Mudah-mudahan, ya, Allah karuniakan anak-anak kita adab-adabnya, yaitu menjadi adab-adab yang soleh, solehah, adab-adab yang baik, ya, terbawa sampai dia mati. Terus selanjutnya keistimewaan orang tua, ya, atau orang tua wali atau guru yang mendidik murid-muridnya, ya. Rasulullah SAW bersabda, al auladu hijjun minan nar wal aqlu ma'ahum bara'atun minan nar, ya. Wa karamatuhum jawazun ala sirat. Selanjutnya keistimewaan dalam mendidik anak. Anak-anak itu, ya, menurut Rasulullah SAW, ya, di dalam kitab Tangkihul Qaul, anak-anak itu pelindung, ya, dari api neraka. Maka bersama mereka membebaskan dari api neraka. Muliakanlah mereka, memudahkan lewat kita untuk menjalani siratal mustaqim, ya. Apabila anak kita, ya, meninggal sewaktu dini, ya, itu akan menjadi nanti, ya, apa namanya, akan menjadi pembela, ya, menjahit orang tuanya, gitu. Karena anak kita masih suci, seperti itu. Ceng-celengan lah mencek bahasa Sunda nama, seperti itu, ya. Selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum fa innama man akrama aulada akramahullahu fil jannah. Keistimewaan yang selanjutnya dalam mendidik anak, muliakanlah anak-anak kita. Anak-anak kita semuanya, karena sesungguhnya barang siapa yang memuliakan anak, maka Allah akan memuliakannya di dalam surga. Betapa anak kita itu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya
muliakanlah anak-anak kita. Didik dengan lembah lembut, ya. Dengan tegas, bukan dengan amarah, ya. Kita kadang suka lupa dalam mendidik anak, ya. Kalau kondisi kita sedang, ya. Pribadi juga sama, kondisi kita lagi capek, kadang keluar itu amarah, ya. Tapi cepatlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, seperti itu. Yang selanjutnya, apa keistimewaan dalam mendidik anak, ya? Inna fil jannati darun yuqalu laha darul farhi la yudkhaluha illa man faroha syait. Sesungguhnya di surga itu ada satu rumah bernama Darul Far, yaitu tempat kebahagiaan, tempat kegembiraan yang paling bahagia, ya. Memang di surga itu tempatnya tempat kebahagiaan, ya. Tapi ini kebahagiaan yang lebih bahagia bagi orang tua yang mendidik anaknya, ya, untuk menjadi baik. Yang tidak akan memasukinya terkecuali orang yang menggembirakan anak kecil. Nah, gitu ya. Ketika anak kecil kita kan diajak main, menggembirakan seperti itu. Tidak horor gitu kan. Anak ketawa seperti itu. Anak-anak ini ya, usia-usia TK seperti itu, gembira bermain sama kita ya. Nah, apabila kita pulang dari kerjaan, anak kita ya, pingin digendong sama kita, pingin bermain sama kita. Itu kesempatan buat kita ya. Karena disitulah mungkin ya, ibadah-ibadah kita, sholat fardu, sholat sunat-sunat yang lainnya belum tentu diterima. Nah, mungkin boleh jadi dari ibadah kita menggembirakan anak-anak kita di dalam mendidik ya, itu boleh jadi amal-amalan yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya, ayah bunda ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna fil jannati daru yuqalu laha darul farhi ya. Sudah ya. Itu yang terakhir, mudah-mudahan kita semua ya bisa mendidik anak kita dengan semaksimal mungkin. Kita kadang menuntut ya anak-anak kita menjadi, kadang kita lupa mendoakan bana hablana minas solihin setelah sholat fardu ya. Robbana hablana minas solihin sambil dibayangkan wajah. Mendoakan anak kita ketika anak kita mulai tertidur pulas di malam hari. Bacakan itu sholawat, usap kepalanya sambil kita bacakan Robbana hablana minas solihin. Ya Allah, solehahkanlah putra-putra kita semuanya. Diusap kepalanya, diusap embun-embunnya gitu kan. Kenapa diusap kepalanya? Karena dari sini di kepala kita pusat adanya pembangkangan, kesombongan gitu. Pemikirannya seperti itu diusap supaya menjadi anak yang soleh, dibuang sifat-sifat jeleknya. Seperti itu ya. Mendidik anak kita yang pertama ya, anjuran Rasulullah SAW sebelum kita menuntut kepada anak kita, ajarkan kepada anak kita yaitu ketauhidan yang kuat. Karena itu ya. Kedua yaitu didiklah anak-anak kita dari mulai adab-adab yang setiap hari kita laksanakan ya. Adab-adab makan, adab masuk WC, adab keluar rumah. Itu ingatkan. Sambil kita juga sama. Itu ayah bunda yang saya hormati ya. Mudah-mudahan ya apa yang disampaikan walaupun sedikit-sedikit ada manfaatnya, poin-poinnya ya. Jadi penekanannya yang diutamakan yaitu dalam mendidik anak ya, utamakan terlebih dahulu setelah akidah yaitu adab ya. Karena di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari adab, dari akhlak ya, dari akhlakul karimah. Nah, seperti itu. Itu mungkin Bapak moderator Kang Agah yang sangat gagah ya. Terima kasih ya kepada ayah bunda di sini ya yang sudah mengikuti kurang lebih setengah jam lebih mengikuti kajian bincang-bincang sharing bersama Yoswim ya. Oke. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Baik ayah bunda semuanya yang nonton live ini, pertanyaan boleh nanti diketik di kolom komentar. Iya, boleh.
Di sini yang hadir ada dari mana aja, boleh di komen-komen ya. Boleh yang baru bergabung, boleh ditanyakan tentang keistimewaan mendidik anak. Baik Ustadz, nih tadi penyampaiannya sangat menarik nih untuk ketika kita sudah mengajarkan adab, tapi si anaknya itu masih bandel dan masih tetap adabnya jelek gitu Pak Ustadz. Oh iya. Treatment khusus atau ada yang harus disampaikan itu seperti apa gitu untuk supaya si anak itu lebih baik lagi adabnya gitu Pak Ustadz. Oke. Iya. Setiap orang tua menginginkan berharap anaknya menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan berbudi pekerti yang baik ya. Nah, seperti itu. Jadi kewajiban kita itu sebenarnya itu mengajarkan, menyampaikan ya. Nah, Kang Agah, orang tua semuanya. Jadi jangan putus asa setelah kita mengajarkan adab ya, adab-adab seperti itu, tapi anak kita tetap masih bandel. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Teruslah ya mengajarkan, jangan berputus asa. Kedua, yang harus kita sikapi setelah kita mengajarkan yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Karena kita tidak mempunyai kemampuan untuk membuat anak itu menjadi soleh. Kita tidak mempunyai kemampuan anak didik kita menjadi soleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah ke Taif, apa yang Nabi dapatkan? Ya, bukan mengikuti, tapi malah melempari. Nah, jadi kewajiban yang utama dari orang tua atau dari pendidik yaitu menyampaikan kebaikan. Ya, masalah anak kita belum baik, ya, masalah anak kita belum soleh, ya, itu bukan ranah kita. Tapi kita jangan putus asa, ya, terus tetap semaksimal mungkin, ya. Jadi ada orang yang berapa seperti ini, ya, saya sudah berdoa tapi belum diijabah. Nah itu termasuk belum berdoa. Seperti itu, ya. Saya sudah meminta, tapi belum dikabul-kabulkan. Saya sudah ikhlas, nah itu belum ikhlas. Seperti itu. Jadi yang pertama di dalam mendidik anak, emang kewajiban kita mendidik anak, ya. Poinnya yang kedua, anak mau nurut, mau soleh, mau tidak, itu bukan ranah kita. Makanya minta kepada Allah, ya. Itu yang pertama tadi. Kita tawakal. Yang kedua, kita perbanyak evaluasi diri. Jadi bukan menyalahkan anak kita, bukan menyalahkan anak didik kita, tapi evaluasi ke dalam diri. Apakah mungkin kita sebagai pengajar, kita sebagai orang tua, kita sudah benar, ya? Karena yang harus dibenahi ini itu biasanya dari dalam dulu, baru keluar seperti itu, ya. Nah itu. Yang ketiga poinnya yaitu ketika kita sudah berpasrah, mengevaluasi diri, ya, dan terus lanjutkan kita mendidik anak kita, mengajarkan adab-adab, ya, tata krama kepada anak kita. Tidak putus asa lah. Yang terakhir itu tidak putus asa, terus ajarkan. Selagi kita hidup, anak kita selagi ajarkan. Memang itu kewajibannya, ya, seperti itu. Itu, Kang Agah sama orang tua, ya, silahkan. Boleh. Baik, ada yang menambahkan daripada orang tua. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Email. Izin bertanya, ya. Pak Ustadz, jika anaknya sudah nakal dari kecil, apa bisa diubah sifatnya Pak Ustadz? Oke, ya. Insya Allah ya, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, itu bisa diubah. Ya. Kita minta aja kepada Allah setelah kita bermaksimal berikhtiar mendidik anak. Kalau kita tidak mampu mendidik anak secara pribadi, boleh dipesantrenkan, boleh disekolahkan di tempat yang penuh dengan keagamaannya, yang penuh dengan tata kramanya. Dengan semaksimal
mungkin. Kalau kita tidak mampu, ya, didiklah anak kita, ya. Kalau kita tidak mampu, serahkan kepada orang lain yang bisa mendidik, ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya sebenarnya mudah bagi Allah, gitu kan? Kita minta aja kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allah yang maha membulak-balikan hatinya, Allah yang maha menggenggam semuanya, ya. Bagi Allah mudah, ya. Perubahan siang dan malam bagi Allah mudah. Apa yang tidak mudah bagi Allah? Setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin, ya, ayah bunda, baru kita pasrah kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Malah bisa berbarengan. Ketika kita mendidik anak, disitulah tawakal kita langsung. Seperti itu. Bukan setelahnya. Bertawakal langsung kepada. Ketika kita mendapat ujian musibah, disitulah kita langsung bersabar dan bertawakal. Bukan setelahnya beberapa hari atau kemudian. Seperti itu, ya. Nah, itu yang kita harus tanamkan, ya. Bagi Allah itu mudah, tidak ada yang sulit, ya. Merubah siang menjadi malam, ya. Menghidupkan orang yang sudah mati pun itu mudah. Meniupkan di penciptaan Nabi Adam, ditiupkan ruh menjadi hidup, mudah bagi Allah, ya. Asalkan kita tidak berputus asa di dalam mendidik dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu aja kuncinya, Kang Aga. Kuncinya ada di orang tuanya, ya. Terutama ibunya dan ayah, seperti itu. Harus kuat. Begitu, Kang Aga. Mangga ya Bunda, ada yang mau ditanyakan lagi boleh. Jadi kan tambahan, hidup ini kan proses, ya, proses. Kita tidak tahu ujungnya seperti apa, ya. Kita aja yang baru belajar beribadah, baru belajar soleh, ya Kang Aga, nggak tahu ujung hidup kita itu seperti apa. Tapi kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka bil husnil khotimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, ya, ujung akhir hayat kami yang baik, yang husnul khotimah. Tetap seperti itu. Kita tidak tahu, ya, ujung akhir hayat itu seperti apa. Tapi kita mengharapkan ujung akhir hayat hidup kita itu yaitu husnul khotimah. Seperti itu, ya. Proses kita tidak tahu, ya. Ada satu hikayat, ya, seorang Barsiso itu ahli ibadah, ya. Ahli ibadah pokoknya, ya. Sholat sunatnya tidak ketinggalan, ya. Pardunya tidak leha-leha, ya. Tapi dia menyakiti orang tuanya, ya. Ketika sholat sunat, ya. Ini ulama yang terkenal, ya. Ilmunya tinggi, ya. Ketika sholat sunat, orang tuanya dia memanggil kepada Barsiso, ya, kepada pemuda itu, wahai pemuda. Orang tuanya memanggil, lalu dia lagi sholat sunat, dia tidak membatalkannya, ya. Jadi boleh sholat sunat itu dibatalkan apabila orang tua memanggil kepada kita dan memang butuh orang tua itu memanggil kepada kita, minta pertolongan. Kita tidak membatalkannya. Nah, itu Barsiso itu jadi ujung akhir hayatnya su'ul khotimah, ya. Karena satu, menyakiti kepada orang tua termasuk dosa besar, seperti itu, ya. Orang yang begitu lekat ibadahnya kita tidak tahu ujung akhir hayat hidup kita. Tapi kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta supaya diberikan keistiqomahan iman, keistiqomahan Islam, dan ibadah-ibadah kita supaya lebih istiqomah, malah meningkat. Seperti itu, Kang Aga, ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz, sedikit, ya. Untuk misalkan nih, si orang tua itu sudah maksimal mungkin, sudah pendidik anak gitu, sudah sekuat, tapi si anaknya masih tetap bandel dan si orang tuanya itu sampai-sampai ada ucapan yang tidak baik lah gitu mendoakannya, gitu Pak Ustadz. Apakah itu baik ataukah tidak gitu? Apakah benar atau salah gitu Pak Ustadz? Oh iya. Ya, kembali lagi ke yang tadi, ya. Satu, sebagai kita orang tua dan pendidik di lembaga-lembaga, mendidik anak kita itu kewajiban, ya. Kewajiban. Nah, itu kembali lagi, ya. Memang kita mengharapkan anak didik kita, anak kita itu menjadi baik, seperti itu, ya. Tapi kita
tidak punya kuasa untuk itu, ya. Karena yang menggenggam sepenuhnya, ya, itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus tadi keluar kata-kata yang tidak baik. Nah, sepatutnya tidak dilakukan, ya. Sepatutnya tidak dilakukan. Kalau keluar kata-kata tidak baik, berarti kita berputus asa di dalam mendidik anak kita, berputus asa di dalam mendidik anak didik kita. Seperti itu. Itu tidak, ya. Jangan keluar kata-kata tidak baik itu. Walaupun anak kita belum baik, tetap yang jadi orang tua terutama ibunya, terutama orang tua ayahnya, walinya, seperti itu, ya. Mendidiklah dengan sepenuh hati seperti itu. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik, ya. Boleh jadi, ya. Ya, karena kata-kata itu menjadi doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Jadi jangan sampai keluar kata-kata tidak baik untuk anak kita dan anak didik kita, seperti itu. Ya. Itu sikap yang salah, ya, seperti itu. Oke, yang lainnya? Ada yang lainnya? Ada 3 menit yang lagi sampai jam 10. Jam 10 Silakan, ya, Pak Ustadz. Boleh bertanya langsung. Di forum ini ada waktu 3 menit lagi sampai jam 10, ya. Sampai jam 10. Mangga ayah bunda yang baru bergabung, boleh ditanyakan lagi. Sampai jam Kalau sudah 10, tidak ada, insya Allah 3 menit akan tutup, ya, dengan berdoa bersama, ya. Supaya pertemuan ini tadi kita awali dengan bismillah, ya. Seperti itu. Kita juga tutup dengan doa. Kalau sudah tidak ada. Begitu, Kak Agah. Baik, kalau misalkan udah tidak ada yang bertanya lagi, izinkan saya meresume penyampaian materi dari Ustadz. Kayak di sini kita dalam keistimewaan mendidik anak itu, yang terutama itu yang diajarkan adalah adab. Adab, kemudian jangan berputus asa ketika mendidik anak, dan mendidik anak itu sebuah kewajiban. Mungkin Ustadz, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Ustadz untuk materinya, untuk waktunya. Sekalian kita ditutup, mohon berkenan untuk membacakan doa sambil sebelum menutup Ustadz. Ya, mari kita bersama-sama berdoa, ya. Allah yang lagi live, mengikuti live, boleh mengikutkan amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Ya Rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tilawatana wa siyamana wa siyamana wa siyamana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, soleh-solehkan para putra-putri kami, soleh-solehkan anak didik kami. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang menjadi ahli takwa, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati kama nawatal ardu binuri syamsik. Allah, penuhilah hatinya dengan cahaya hidayah, cahaya keimanan, cahaya keislaman, cahaya keilmanan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati kama nawatal ardu binuri syamsik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang Maha menggegam hati-hati kita semua, tetaplahkan hati-hati kita semua, hati-hati anak kita semua, hati-hati anak didik kita semua. Tetapan di dalam agama, agama yang lurus, yaitu agama Islam. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati kama nawata ardu binuri syamsika abadan abada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kamilah yang berlumuran dosa, tidak daya dan upaya untuk mendidik-didik anak kami. Hanyalah sekemampuan, ya Allah, soleh-solehakan para putra-putra kami, para
anak didik kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada semuanya ayah bunda yang telah mengikuti sharing bersama Yoswim ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang disampaikan kurang jelas ya. Mohon maaf. Yang baiknya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kelirunya itu dari kesalahan pribadi, hawa nafsu pribadi. Dimohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahul muwafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya, Naimel, Hilda, Ina, Lara, semuanya terima kasih yang masih standby. Ya. Terima kasih Ustadz. Okay. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan Ustadz. Terima kasih waktunya. Mohon maaf untuk semuanya yang menonton apabila saya selaku moderator banyak kesalahan dan ada kata-kata yang kurang baik. Mohon dimaafkan. Untuk bincang-bincang Yoswim kali ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Agah yang terus gagah. Ya. Amin Ustadz. Ya, oke.